Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Peran ibu menjadi garda terdepan bagi anak disabilitas. BPBD Sumatera Selatan upayakan pemadaman karhutla di 4 kabupaten. Itulah diantara informasi yang kami hadirkan pagi ini, Senin 23 September 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Sedini mungkin orang tua khususnya ibu bisa menjadi garda terdepan bagi anak khususnya penyandang tunarungu, percaya diri berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sedini mungkin orang tua khususnya ibu bisa menjadi garda terdepan bagi anak khususnya penyandang disabilitas tunarungu, percaya diri, berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Hal tersebut diungkapkan psikologi Sumatera Selatan Saprida. Menurutnya, ibu menjadi garda terdepan bagi anaknya khusus penyandang tunarungu untuk bisa melakukan komunikasi sedini mungkin sebelum berada di lingkungan luar. Saprida juga menambahkan dengan membangun mental anak untuk berkomunikasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik lagi. Iya, jadi kan ini kekuatan mental nih. Itu asalnya dari seorang ibu yang kuat mentalnya. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi komunikasi walaupun hanya 5 menit, tapi benar-benar komunikasi yang intens dalam arti. Ya, berkualitas dalam arti benar-benar duduk bareng, berhadapan, tatap matanya. Nah, lakukan itu setiap hari. Saprida juga mengatakan bahwasanya komunikasi atau secara psikologi antara ibu dan anak sudah terbangun sejak di dalam kandungan. Sehingga dengan demikian ibu menjadi landasan utama bagi anak bisa membangun komunikasi dengan percaya diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Diding Karnadi, seorang warga Banyuasin mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah lebih memperhatikan kaum disabilitas khususnya dalam Hari Belajar Bahasa Isyarat. Hal ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional yang menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat di kalangan masyarakat luas. Menurut Dinding, pemerintah Banyuasin sudah memiliki tingkat kepedulian terhadap disabilitas, namun ia berharap ke depannya langkah-langkah yang lebih nyata dan terfokus dapat diamaikan. Dinding juga menekankan bahwa tidak menutup kemungkinan Banyuasin memiliki banyak teman-teman dengan keterbatasan fisik yang membutuhkan perhatian lebih. Menurut saya pikir memang bagus kalau itu dilakukan karena paling tidak masyarakat umum pun mengerti apa maksud dari teman-teman disabilitas gitu kan, yang menggunakan bahasa isyarat. Jadi tidak hanya diketahui oleh disabilitas sendiri, tapi dimengerti juga oleh masyarakat umum. Jadi menurut saya sih bagus itu disosialisasikan. Artinya masyarakat pun sebaiknya mengerti bahasa-bahasa dari teman-teman dari disabilitas. Langkah sosialisasi tersebut diharapkan akan membuka jalan bagi masyarakat umum untuk memahami dan menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman disabilitas. Dinding percaya dengan peningkatan pemahaman masyarakat umum terhadap bahasa isyarat akan terjadi keharmonisan dalam komunikasi sehari-hari. Berikut kita dengar komentar masyarakat terkait bahasa isyarat internasional. Dan mereka sangat membutuhkan juru bahasa isyarat, di mana mereka harus tahu kondisi ekonomi sekarang atau di Indonesia sekalipun, mereka harus tahu, harus mengerti. Bahkan susahnya mereka itu kadang-kadang juga melihat televisi yang tidak ada teks bahasa Indonesia. Hari Bahasa Isyarat Internasional itu memfokuskan pada kesadaran masyarakat mengenai bahasa isyarat serta memperkuat status bahasa isyarat itu sendiri. Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara Nova Ariana. Oke, Mas Faisal Pani, juru bicara bahasa isyarat ya, Mas Faisal Pani ini. Sebenarnya bagaimana Mas Faisal
Fani nih, melihat perkembangan bahasa isyarat secara global nih ya, termasuk Sumatera Selatan secara keseluruhan dan Kota Palembang khususnya nih, Mas Faisal, bisa Mas Faisal gambarkan seperti itu sebagai juru bicara. Silakan Mas. Oke, jadi sebenarnya juru bahasa isyarat ini kalau kita harus tahu bahwasanya di daerah bahkan dunia internasional itu beda-beda bahasa isyarat, Pak. Nah, jadi membedakannya adalah karena bahasa isyarat ini berdasarkan budaya dari tuli yang tinggal di daerah masing-masing. Nah, kalau dilihat perkembangannya di Sumatera Selatan sendiri, bahwa bahasa isyarat ini sudah mulai banyak merambat ke dunia semua kalangan, bahkan dunia instansi, anak-anak muda sudah banyak, bahkan sekolah-sekolah pun sudah terlibat untuk belajar bahasa isyarat. Bahkan teman-teman tuli ini mau melibatkan sebenarnya dinas pendidikan untuk menjadikan bahasa isyarat ini sebagai kurikulum untuk anak sekolah. Nah, makanya itu, karena di lingkup mahasiswa ini ada beberapa universitas sudah membuat program gerakan bahasa isyarat Gustu Kampus seperti itu. Ada kesulitan nggak selama ini untuk memperkenalkan atau mempromosikan bahasa isyarat ini, Mas Faisal? Kalau kesulitan sih pasti ada, Mbak. Tapi memang nggak signifikan itu. Sebenarnya terkadang yang jadi kesulitan teman-teman tuli ini paling di proses komunikasinya. Terus dengan juru bahasa isyarat yang terbatas tadi, Mbak. Nah, kadang kita ini misal dalam kegiatan ada pertemuan ataupun mau ngajarin bahasa isyarat, terkadang memang harus dibutuhkan juru bahasa isyarat itu gitu. Nah, makanya terkadang yang terbatasnya itu adalah masih minimnya juru bahasa isyarat, pertama itu. Kedua, kadang juga relasi kita juga masih terbatas sih. Berarti juru bicara yang masih kurang banyak ya, belum memadai seperti itu ya, Mas Faisal. Itu masih terjadi nggak saat ini? Juru bahasa isyarat di Palembang ini bahkan hanya baru 3 orang sih, Mbak, gitu. Makanya masih minim banget. Emang dari teman-teman tulinya proses kaderisasinya ini agak lamban gitu. Juru bicara ini yang katakanlah yang normal ya, Mas Faisal ya? Juru bahasa isyarat ini anggaplah sebagai interpreter, Mbak, atau translator bahasa isyarat gitu. Tapi memang dalam tahap yang sudah profesional, yang sudah memang udah bisa masih sendiri keluar seperti itu. Hanya 3 orang saat ini? 3 orang, betul. Nah, sejauh ini bagaimana? Ada kewalahan terkait dengan, karena kan kata Mas Faisal tadi kita sudah berkembang nih, sudah banyak instansi, bahkan seluruh sektor bahkan sudah membudayakan bahasa isyarat seperti itu. Ya, kalau misalnya ada kesulitan sih, Mbak, karena terkadang ada beberapa daerah di Sumsel ini yang memang juga kadang minta permintaan untuk jasa bahasa isyarat ini. Kayak gitu. Dan terkadang memang sulitnya harus bagi-bagi waktu sih, karena kan juru bahasa isyarat ini pertama orangnya dikit, ketiga kegiatannya sekarang mulai banyak yang butuh kayak gitu. Jadi karena memang SDM-nya sedikit, jadi kayak gitu kesulitannya bagi-bagi waktu. Mengatasi hal ini apa nih, Mas Faisal? Sebenarnya juru bahasa isyarat itu terlahir dari teman-teman tulinya itu sendiri. Nah, jadi memang bukan sebagai kami nih juru bahasa isyarat merekrut jadi juru bahasa isyarat nih. Enggak seperti itu. Jadi proses jadinya juru bahasa isyarat itu adalah dari kepercayaan teman-teman tuli. Jadi teman-teman tuli yang contohnya nih ada murid-murid yang sudah diajar dan murid ini sudah merasa mungkin ada tanda kutip pengabdiannya, udah ikut kegiatan dan lain, dan dia sudah mampu untuk mandiri dengan menggunakan bahasa isyaratnya kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa diangkat, bisa dijadiin juru bahasa isyarat. Nah, memang kesulitannya dari teman-teman tuli ini masih kadang ya selektif, terus kadang juga dari orang-orang yang mau jadi juru bahasa isyaratnya terkadang sudah mau di akhir terus stop kayak gitu, karena memang prosesnya memang dari seleksi teman-teman tuli itu sendiri. Mas Faisal, kalau tidak salah juga ada perubahan kosakata baru lah, bisa dikatakan seperti itu ya, Mas Faisal, dalam bahasa isyarat ini. Bahasa isyarat ini adalah bahasa yang belum belum terkamuskan kayak gitu. Jadi masih ada kalimat atau kata-kata yang pasti ada perkembangan dan berubah itu gitu. Nah, perubahan itu ya sangat dibilang lamban kayak gitu, karena ya memang
KBBI kita juga banyak sih Mbak. Terkadang ada bahasa yang mungkin nggak bisa digambarkan secara visual kayak gitu. Itu yang bikin mereka ya, terkadang kan karena bahasa isyarat itu kesepakatan antar teman-teman tuli lagi gitu. Nah, jadi makanya bahasa isyarat itu memang perkembangan untuk gerakan bahasa isyarat itu lamban ya, karena itu tadi banyak yang kata-kata yang sulit divisualkan seperti itu. Faisal, di Hari Bahasa Isyarat Internasional, apa yang Mas Faisal selaku juru bicara profesional lah harapkan ini Mas Faisal? Ya, harapannya pertama untuk teman-teman komunitas tuli ya harus lebih aktif lagi mensosialisasikan bahasa isyarat tentunya. Yang kedua harus mengkaderisasi juru bahasa isyarat, karena kenapa? Aksesibilitas teman-teman tuli ini sebenarnya yang utama dan pentingnya adalah juru bahasa isyarat kayak gitu. Karena setiap informasi komunikasi itu diterima dari juru bahasa isyarat itu sendiri. Nah itu. Kedua ya semoga bahasa isyarat ini bisa diadopsi oleh pemerintah, baik itu dalam sektor bidang kesehatan, bidang pendidikan ataupun dan lain-lainnya. Karena kan alhamdulillah sih Mbak, sebenarnya di Sumsel bahasa isyarat ini sudah banyak digunakan semua sektor sih sebenarnya, walaupun memang tidak masif kayak gitu, tapi setidaknya kalaupun ada beberapa instansi itu sudah banyak mengajarkan staf-stafnya untuk bahasa isyarat seperti itu. Itu aja sih Mbak harapannya. Artinya bahasa isyarat di Sumatera Selatan ini sudah mulai berkembang ya Mas Faisal ya? Iya betul Mbak, betul. Baik Mas Faisal, terima kasih statementnya untuk RRI Mas Faisal. Iya Mbak Nova. Maaf mengganggu waktunya Mas Faisal. Iya Mbak Nova. Baik, salam sehat ya Mas Faisal. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera mencatat luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan mencapai 2.948 hektar. Berdasarkan analisis citra satelit, Balai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera mencatat luas lahan yang terbakar di Sumatera Selatan mencapai 2.948 hektar dari Januari hingga bulan Agustus tahun 2024. Aktivitas pembukaan lahan perkebunan di Musi Banyuasin menyebabkan daerah ini menjadi yang terluas terjadinya kebakaran lahan dengan luas mencapai 1.702 hektar. Kepala Balai PPI Wilayah Sumatera, Perdians Krisnanto, juga menambahkan bahwa pemadaman kebakaran saat ini masih berlangsung di Kecamatan Sekayu, Sangadesa, dan Bayu Lincir. Kendala akses menuju lokasi menjadi tantangan besar bagi petugas. Pihaknya bahkan harus mengerahkan alat berat ditambah dengan kurangnya sumber air akibat hujan yang belum merata di Sumatera Selatan. Yang sekarang yang paling luas Musi Banyuasin, kemudian Musi Rawas, Oki masih ke bawah gitu. Jadi sekarang trennya malah Musi Banyuasin yang sekarang pun masih penanganannya ada di Sekayu, kemudian Sangadesa, kemudian ada di Bayung Lincir. Ada tiga lokasi ini yang di Muba yang masih dalam penanganan. Menurut Perdian Krisnanto, selain di Muba, pemadam juga terus dilakukan di 4 titik. Di Kabupaten Muara Enim, kebakaran ini sering menimbulkan kabut asap yang menyulitkan petugas dalam pemadaman. Sebaran titik panas di Sumatera Selatan masih dinamis karena beberapa wilayah telah diguyur hujan. Namun tingkat kerawanan kebakaran lahan diperkirakan tetap tinggi selama 7 hari ke depan. Lamsi Harsil Tonga melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan Pra-Pilkada 2024. Tahapan pemilu pemilihan kepala daerah atau pilkada di Sumatera Selatan saat ini memasuki tahapan pleno penetapan pasang calon kepala daerah, di mana penetapan pasang calon ini dilakukan secara tertutup. Ketua KPU Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya, mengungkapkan setelah melakukan penetapan pasangan calon, KPU Sumatera Selatan akan melakukan tahapan pengundian nomor pasangan
yang akan dilakukan pada tanggal 23 September 2024 pukul 19.30 di kantor KPU Sumatera Selatan. Seluruh pasangan calon kepala daerah diwajibkan untuk hadir pada pengundian nomor urut tersebut. Ya, karena kan ini kita mau masuki tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan gubernur ya. Pertama, ini kami besok lusa akan menetapkan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur. Kemudian kami akan menetapkan pasangan calon. Kemudian kami akan melakukan pengundian nomor urut. Kemudian 3 hari setelah itu kita akan melakukan kampanye. Berarti kan ini bagian penting yang kami harus informasikan secara langsung. Yang kedua, kalau ini sudah diinformasikan secara langsung, saya mengajak teman-teman media ya di Sumatera Selatan ini untuk ikut mengawal proses pemilihan gubernur, bupati, wali kota ini agar bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan kondusif. Setiap pasangan calon ini bisa berekspresi, kemudian menyampaikan visi misinya kepada masyarakat. Nah, teman-teman media juga bisa. Ditambahkan Andika, KPU Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh media untuk mengawal semua tahapan pemilu kepala daerah, mengingat Sumatera Selatan masuk kategori kerawanan sedang dalam pemilu. Sementara itu, Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Sumatera Selatan berada di peringkat 4 dari 28 provinsi yang masuk kategori kerawanan sedang. Posisi Sumatera Selatan naik 15 peringkat dari IKP, sebelumnya di peringkat 19. Peringkat ini merupakan hasil indeks data Bawaslu Sumatera Selatan dalam pemetaan kerawanan pemilihan 2024 berdasarkan pendalaman Bawaslu pada 2023 terhadap isu-isu strategis pemilu. Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan mengatakan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 perlu dilakukan karena peningkatan IKP Sumatera Selatan naik signifikan. Adanya IKP ini agar bisa memitigasi permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan yang akan berlangsung. Saya kira dengan banyak kita menyampaikan himbauan, banyak berkoordinasi, banyak bersosialisasi, minimal kita bisa mengurangi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi. Posisi Sumatera Selatan di bawah Aceh yang berada di peringkat pertama, kemudian Jawa Tengah di posisi kedua dan Jawa Barat di posisi ketiga. Sementara berdasarkan pemetaan kerawanan pemilihan Sumatera Selatan masuk dalam kategori rawan untuk dimensi sosial politik dan tahapan pencalonan. Pengamat politik Sumatera Selatan Bagindo Togar mengatakan penetapan pasangan calon ini merupakan prosedur yang harus diikuti setiap pasangan calon kepala daerah yang telah memenuhi syarat. Pemilu di Sumatera Selatan termasuk pilkada yang tenang, hanya nampak alat peraga kampanye dan jingle dari pasangan calon yang menurut Togar sangat tidak penting dalam demokrasi. Seharusnya pasangan calon kepala daerah baik itu gubernur, wali kota, bupati dapat memberikan dan menjelaskan visi dan misi mereka kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dengan inovasi dan program yang ditawarkan dari setiap pasangan kepala daerah hingga dapat menarik simpati dari masyarakat. Terjadi masalah dalam sengketa pemilu ini, pilkada ada 3 penyebabnya. Adalah paslon sendiri, yang kedua penyelenggara, yang ketiga partai politik. Jadi kalau menurut aku masyarakat, apalagi aku kemarin kan jadi pembicara ngomong di Polda. Penyebab ini masalah ini adalah 3. Pertama, paslonnya dan timnya, kemudian penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, mereka yang tidak fair, tidak netral, ada kepentingan khusus berpihak, ya kan? Yang terakhir adalah itu tadi partai politik. Sebenarnya kalau ini rakyat kita sangat kondusif, sangat cerdas, sangat matang, sangat dewasa, bahkan ditarik-tarik untuk mengadakan mereka bergesekan berberisi, tidak mau masyarakat kita tahu. Dan sekarang nggak ada, hampir hoax nggak berlaku. Masyarakat kita udah cerdas menghadapi hoax. Kalau ada yang baru berbuat hoax sama dengan bunuh diri, karena undang-undang ITE kita kan luar biasa kan.
Menurut Togar, saat ini banyak sekali para kepala daerah memberikan program gratis yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena idealnya gratis itu adalah biaya kesehatan dan biaya pendidikan bagi masyarakat hingga ke jenjang perguruan tinggi sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat di Indonesia. Ditambahkan Togar, ada 3 masalah konflik yang sering terjadi seperti pasangan calon dan timnya, penyelenggara yang tidak netral, adanya partai politik. Menurut Togar, dengan adanya polemik, maka partisipasi masyarakat dalam mengikuti pilkada dapat meningkat. Saat ini masyarakat Sumatera Selatan sudah sangat cerdas dan dewasa dalam memahami berita tentang pemilu, termasuk hoax, sehingga suasana pilkada di Sumatera Selatan terasa kondusif dan tenang. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, kami informasikan kembali topik berita aktual pagi ini. Peran ibu menjadi garda terdepan bagi anak disabilitas. BPBD Sumsel upayakan pemadaman karhutla di 4 kabupaten. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.